Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa lagi dengan kami di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan. Dan sebelum masuki materi, pada anak-anak silahkan dikeluarkan buku pelajarannya dan disimak secara seksama ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan Wali Songo dan apalagi khususnya di madrasah. Mulai dari kita sekolah di madrasah ibtidaiyah sampai dengan sanawiyah dan aliyah sudah sering dibahas. Nah, Wali Songo bagi masyarakat muslim Indonesia ini memiliki makna khusus terhadap keberadaan para tokoh-tokoh penting dalam pengembangan Islam, khususnya di Pulau Jawa pada abad ke-15 sampai dengan 16 Masehi. Dan masyarakat Jawa ini memanggil sebutan sunan kepada para wali songo, di mana kata sunan ini berasal dari kata sunan atau susunan, yaitu suhun kasuhun sinuhun yang berarti dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Nah, gelar atau sebutan sunan sendiri ini itu sering digunakan oleh para raja di Mataram Islam dan sampai kerajaan Surakarta sampai sekarang ini. Nah, bagi sebagian besar masyarakat Jawa menganggap bahwasanya Wali Songo itu memiliki nilai keramat dan kemampuan-kemampuan di luar kelaziman. Maksudnya yaitu kemampuan atau batas kemampuan manusia umumnya atau yang manusia normal pada umumnya. Nah, adapun nama-nama Wali Songo pastinya ada 9, yaitu ada Sunan Gersik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, yang mana ini akan kita bahas lebih lanjut di materi ini, yaitu tentang biografi Wali Songo. Nah, yang pertama yaitu ada Sunan Gersik, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri ini itu mengenai asal-usulnya terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama menyatakan bahwasanya beliau ini berasal dari Kashan, yaitu sebuah tempat di Persia, di Iran, dan ada yang menyebutkan bahwasanya beliau ini berasal dari Turki. Nah, sedangkan di prasasti makam beliau itu tercatat beliau berasal dari Kashan, yaitu tempat yang ada di Persia atau di Iran. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, kemudian guru para pangeran, di mana beliau ini juga terkenal dermawan terhadap fakir miskin. Kemudian di sini ada menurut Babat Inggersik, di mana beliau itu datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlaku di Gersik pada tahun 1293 atau 1371 Masehi. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah keturunan Ali Zainal Abidin, yaitu cicit dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gersik ini bermukim di Gersik dengan tujuan untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayat beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di desa Gapura, Kota Gresik, dan sampai sekarang makamnya masih banyak diziarahi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada Sunan Ampel atau Sunan Adramat, yang mana mungkin ini sudah tidak asing lagi khususnya bagi teman-teman yang ada di sekitar daerah Surabaya dan Malang. Nah, Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini adalah putra cucu Raja Campa, di mana ayahnya itu bernama Ibrahim Asyamarkandi, kemudian menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Nah, Sunan Ampel ke Tanah Jawa itu langsung ke Majapahit
dikarenakan bibinya itu menikah dengan Raja Brawijaya. Dan Raden Rahmat ini berhenti di Tuban, dan di tempat itulah beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yang terkenal, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, di mana ketika kedua tokoh itu masuk Islam bersama dengan keluarganya, sehingga memudahkan beliau dalam mendekati masyarakat sekitar daerah tersebut dan melakukan dakwah Islam. Sehingga sedikit demi sedikit beliau ini mengajarkan tentang ketauhidan dan ibadah kepada masyarakat sekitar. Nah, Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi, dan beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel Surabaya, yang mana sampai sekarang sering dikunjungi para peziarah, khususnya peziarah dari pelosok Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim atau istri Raden Fata, dan Dewi Mutasimah yaitu istri dari Sunan Giri. Sedangkan istri Sunan Raja sendiri yaitu Dewi Sofiah, yaitu putri dari Sunan Gunung Jati. Nah, selanjutnya itu ada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Nah, Sunan Kudus ini dijuluki juga sebagai Raden Amir Haji, sebab ia itu pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji. Nah, dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya, Masya Allah. Kemudian Raden Ja'far Shodiq sendiri atau Sunan Kudus ini merupakan putra dari Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipan Panolan, Blora, Jawa Tengah ya. Nah, dalam silsilahnya sendiri Sunan Kudus itu masih keturunan Nabi Muhammad SAW, di mana tercatat secara detail dalam silsilah yaitu Ja'far Shodiq bin R. Usman Haji bin Raja Pandeta dan seterusnya sebagaimana yang tertulis. Nah, kemudian Sunan Kudus ini juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis serta logika. Nah, Sunan Kudus ini juga dipercaya sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak, di mana beliau mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pimpinan pemerintah atau bupati sekaligus pimpinan agama di situ. Nah, Sunan Kudus ini meninggal di Kudus pada tahun 1550, dan makam beliau berada di Komplek Masjid Menara Al-Qudus. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Nah, beliau ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Syahid, di mana semasa kecil beliau ini biasa dipanggil dengan sebutan Raden Prawoto. Nah, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau ini berada di Bukit Muria. Dan dalam menyebarkan dakwah, beliau itu seperti ayahnya, yang mana diibaratkan ketika mengambil ikan itu tidak sampai keruh airnya. Dan dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria ini meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria Kudus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dikarenakan beliau ini merupakan salah seorang wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah barat, dan dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sejarah Banten, nah Hosen Djadjaningrat ini menyatakan bahwa beliau ini memiliki dua nama, yaitu Fatahillah dan Nurullah. Nah, kemudian nama aslinya sendiri itu dikenal dengan Nurullah, kemudian dikenal juga dengan Syekh Ibnu Maulana. Nah, beliau ini kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati yang berasal dari Pasai. Nah, pada saat penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511, yang mana akhirnya Pasai pada tahun 1521 ini membuat beliau tidak tinggal lama di Pasai. Kemudian beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu beliau ini langsung menuju ke Demak dan beristrikan adik Sultan Tranggena. Nah, berkat dukungan dari Sultan Tranggena itu, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman muslim.
Nah, kemudian dari Banten, beliau ini melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Dan ketika pada tahun 1526, di mana beliau berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Nah, setelah itu beliau mendapatkan kemenangan dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten sendiri, beliau itu meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Kemudian Sunan Gunung Jati ini wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya itu diperkirakan sekitar 80 tahun. Dan makam beliau ini terdapat di Komplek Pemakaman Wukir Saptapangga di Gunung Jati, Desa Asna Cirebon, Jawa Barat. Nah, itu mengenai biografi para wali songo. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu peran wali songo terhadap peradaban di Indonesia. Nah, dalam memajukan peradaban Indonesia, wali songo ini memiliki peran yang sangat banyak dalam memajukan masyarakat Indonesia. Salah satunya yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia ini juga Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Jadi dakwahnya di sini itu juga berisi tentang pendidikan, berisi tentang ilmu-ilmu keagamaan yang disampaikan kepada para masyarakat. Kemudian yang kedua dalam bidang seni arsitektur, yaitu salah satunya adalah pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Nah, banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Salah satu contohnya yaitu Menara Kudus, di mana masjid di sini tuh berkembang dengan pusat sesuai dengan adat, juga tidak lepas dari unsur Islam seperti seninya, ukirannya. Nah, masjid ini juga gunanya sama untuk sebagai pusat dakwah dan juga pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang seni dan budaya. Para wali, ulama, dan mubalik ini mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Nah, contohnya apa dalam seni dan budaya? Contohnya seperti kita mengenal tanah Jawa dengan kesenian wayang yang berdasarkan cerita Hindu. Akan tetapi pada masa Wali Songo ini isi-isinya itu diganti dengan ajaran Islam. Jadi menyampaikannya itu dengan gaya seni dan budaya. Kemudian ada bidang kebudayaan, yaitu adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunanya dalam acara-acara resmi pemerintah. Misalnya, dalam forum resmi atau tidak selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam hal ini salam itu seperti adat istiadat dalam Indonesia. Akan tetapi salam sendiri ini juga peran ajaran yang dibawa oleh Wali Songo dalam memajukan peradaban di Indonesia. Nah, salah satunya contoh seperti ketika kita berjumpa dengan sesama muslim di jalan ataupun di tempat kita bertemu atau kita bertamu ya, itu hendaknya kita baiknya itu mengucapkan salam. Nah, selain adat, salam itu juga merupakan sebuah doa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada dalam bidang politik. Nah, ketika kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fi ardi dan Zilullah fil ardi.
Nah, dalam bidang politik ini, bagaimana sih usaha Wali Songo dalam memajukan kotanya melalui bidang politiknya? Nah, salah satunya masih berkiblat dengan konsep Khalifatullah fil Ardi dan Zilullah fil Ardi, di mana artinya kedua konsep itu diterapkan pada kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Mataram. Nah, konsep itu jadi kayak ibroh kepada kerajaan-kerajaan terdahulu gitu ya. Nah, contohnya seperti tata kota wilayah di Indonesia ini banyak mengadopsi atau mengadaptasi sistem tata kota lama yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pusat pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Kemudian teladan spiritual dan intelektual. Yang pertama, ada semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Yang keempat, semangat spiritual para wali yang tidak pernah putus hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Kemudian yang kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi yang tepat untuk kemajuan dakwah Islam, juga pemilihan metode yang tepat, kreatif, persuasif yang membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian juga cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil sangat penting ditiru, yaitu agar tidak didahului dakwah umat lain, juga harus bisa memajukan ya agar tidak tertinggal juga. Nah, kemudian sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Kemudian ada sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Kemudian yang terakhir yaitu adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ditanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham ya dengan materi pada hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau gitu kita cukupkan materi pada hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan menghafal nama-nama Sunan Wali Songo dan juga nama aslinya, seperti Sunan Kudus itu nama aslinya siapa. Nah, seperti itu ya, kita hafalkan pada minggu depan. Baiklah, kalau sudah, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.